Halo Mas Wisnu, selamat malam. Halo Mas, selamat malam. Ketemu lagi ya Mas ya. Iya. Dengerin radio Mas Wisnu? Gimana? Dengerin radio? Iya, streaming. Oh, streaming di ya. laptop. So far soundnya bagus sih. Tapi nanti kalau misalnya ada feedback dikit, boleh dikecilin volume ininya ya, radionya ya. Ini ada feedback nggak? Oh nggak ada feedback sih. Oke. Ya in case of nanti sedikit feedback langsung dikecilin aja. Mas Wisnu, boleh dimulai ceritanya dari sekarang Mas. Oke, selamat malam. Ini cerita udah ya kurang lebih 2 tahun setahun lah. Itu waktu saya habis nikah sih. Itu emang rumah istri saya itu di dalam agak masuk, karena agak di lereng kayak pegunungan gitu. Itu kalau masuk ke tempat rumah istri saya itu harus melewati rawa, kayak hutan-hutan itu, juga ada pemakaman. Jauh lah kalau misalnya dari tempat jalan raya, kisar 10 menit sampai 15 menit lah Mas. Itu juga masih ya kampung banget, ada sawah dan ada rawa-rawa dan ada kayak hutan gitu. Kita harus melewati hutan gitu. Itu masuk di habis nikah itu kan saya kerja dari rumah istri di Jawa Barat. Itu tengah malam, itu jam 11:30, jam 12 itu saya lupa itu ada gamelan. Itu saya kira biasa aja, mungkin ada orang TV atau apa gitu. Itu kelamaan dari pelan terus kekeras itu. Habis itu saya lihat kok nggak ada, terus saya buka pintu Mas. Saya buka pintu kok nggak ada aktivitas gitu, emang nggak ada keramaian gitu, tapi cuman gamelan aja gitu. Nah di depan rumah istri kan emang ada musola sama tambak 2, kesananya ada gubuk, dan itu kesananya ke kanan ke bawah itu ada sawah-sawah gitu. Nah habis itu salah satu pintunya itu masih ada gamelannya habis ada gamelannya itu semakin keras terus semakin lambat. Habis lambat itu lihat sebentar itu ada kayak kuda gitu Mas, ada kuda, kerincingan kuda kayak kuda pakai narik dokar gitu. Nah itu kayak di depan rumah saya lihat di jendela itu nggak ada orang. Nah itu udah udah berlalu sampai paginya saya tanya sama istri sama yang lain, dengar nggak ada gamelan? Nggak dengar itu Mas, nggak dengar Mas, nggak ada suara gamelan. Terus nggak ada yang mandu, yang nggak ada yang nikahan, yang nggak ada yang nikahan. Apa sering kayak gini? Enggak sering kayak gini. Nah itu yang pertama yang saya alami. Terus yang kedua itu setelah lahiran anak saya. Selain anak saya lahirannya di Kuningan, dibawa ke Desa Majalengka. Itu melewati rawa Mas, melewati rawa malam, maghrib lah Mas, maghrib itu malam. Habis itu sampai rumah, emang di rumah itu ada kamar mandi belakang itu, terus sana ada kamar belakang itu yang saya lihat itu nggak nyaman gitu, lembab dan suwung lah kayak bahasa Jawanya gitu. Karena juga sebenarnya itu kamarnya kakaknya, tapi jarang ditempati kakaknya. Kakaknya sering juga tidur di depan TV itu, di depan TV. Nah dia dari pindah tidur itu mungkin habis subuh gitu Mas. Nah anak saya itu langsung dibawa ke tempat yang itu, yang tempat dekatnya kamar tuh anak ada satu ruangan tuh, sebelum ke kamar belakang itu ada ruangan. Nah di situ, di tempat yang situ, nah anak saya nangis kejer banget, nggak bisa ditenangin sama sekali. Habis itu sampai ada itu adiknya mertua itu yang ustadz lah. Nah itu akhirnya dibacain terus sama dikalungin bacaan jimat itu Mas. Nah kata istri sih dulu pernah
katanya ada nemu apa kayak apa jenggot apa kain gitu, lupa saya mas, itu di lantai gitu, itu di lantai, dan akhirnya mereka manggil paranormal lah, bukan kiai tapi paranormal. Sempet sih saya marahin karena paranormalnya nggak tahu bisa apa enggaknya, tapi mintanya duit banyak. Artinya kalau misalkan ini harus diselesain ritualnya, kalau enggak ya apa namanya tadi nggak bertanggung jawab ke depannya gitu. Tapi saya bilang nggak usah dilanjutin, mending baik disimpan aja uangnya, udah langsung kontak aja. Nah habis itu baru berapa bulan yang lalu dengar gamelan juga mah. Nah dengerin gamelan, sama gamelannya itu tengah malam, tapi isi ya cuek aja, itu dikira juga ada apa orang kawinan gitu. Nah yang saya tanya, emang penunggu situ apa emang penunggu situ atau emang ada kiriman? Karena kemarin juga ada waktu kemarin nangis waktu saya cerita apa namanya yang kakak ipar saya kesurupan itu, anak saya nangis itu kemarin juga ada burung mati mas, burung mati depan rumah itu. Tapi burung mati itu nggak dimakan kucing gitu, itu mati. Kalau logika burung mati itu ada lama gitu pastinya digondol kucing, tapi ada depan rumah itu burung mati gitu. Apakah emang banyak kiriman atau emang ada nggak suka atau gimana itu? Mas Wisnu? Iya. Itu berarti gangguan yang dirasain suara gamelan ya? Iya. Sama tapi itu mas. Kalau bisa digambarin tuh desanya istri ini seserem apa mas? Kalau serem memang ya kalau buat aku sih malah nyaman karena masuk dari jalan raya mas ya. Dari keramaian itu masih masuk lewati hutan, lewatin sawah-sawah, lewatin rawa. Jadi masuk banget kayak di lereng gunung gitu. Jadi sawah itu masih banyak, tambak ikan pun masih banyak, hutan pun juga masih banyak sih. Oke. Jamnya jam berapa mas tadi? Di-mention lagi boleh? Kalau saya ingat lagi jam 11:30, jam 12-an, saya lupa gitu. Pokoknya tengah malam gitu. Nah saya itu waktu itu kan kerja WFH, itu ya sekitar malam gitu. Langsung ke Mas Febri deh. Mas Feb. Ya. Ada beberapa yang disebutin sebenarnya dari cerita ini. Suara gamelan sama yang terakhir mungkin yang perlu di cross check adalah ada burung mati ya. Nah, setelah sama itu mas, setelah gamelan waktu saya itu setelah gamelan ada kayak kuda gitu mas, kayak kuda kelinci, kayak kuda pakai itu mas, kayak delman kayak gitu. Iya. Lagi depan rumah gitu, tapi saya lihat di depan kaca kan bisa, saya lihat kodenya saya buka itu nggak ada siapa-siapa. Selamat malam Mas Wisnu. Selamat malam mas. Kalau tadi suara gamelan terus suara kayak kerincingan kuda itu ya mas ya? Itu kalau yang saya lihat dari sini itu semacam kayak kesenian apa tuh ya, kalau yang Jawa Barat itu loh mas, kayak kuda yang kan ada tuh kesenian kuda, namanya apa ya? Kalau Jawa Barat ya, bukan kuda lumping kan? Bukan. Sosok kesenian itu gitu mas. Iya sih. Kayak apa ya, kuda rungga apa ya? Saya juga lupa istilahnya apa, cuman
dulu waktu kecil sempet diajak kondangan sunatan anaknya papa gitu ya, di daerah Cirebon. Mungkin itu yang dimaksud kali. Ya. Kesenian itu. Jadi gitu ya Mas Wisnu ya. Itu kalau yang saya lihat itu adalah ya kesenian tersebut gitu ya. Apa kalau di Jawa Barat Mas keseniannya? Saya ingat sih yang ada kayak dawangan dan sebagainya itu apa ya? Aduh, kalau dawangan kan leri ya. Ya udah skip ya, pokoknya itulah ya. Mungkin kerabat Timbangalia yang orang Jawa Barat boleh bantu jawab itu namanya apa. Apakah itu karena saya tanya itu nggak pernah ada kejadian seperti itu? Apakah saya pendatang di situ ya, atau seperti ya. apa? Itu kalau yang saya tangkap salah satu penyambutan Mas Wisnu di sana gitu ya. Kalau yang saya tangkap ini seperti itu. Gitu. Sebenarnya nggak ganggu sih ya kalau menurut saya. Ya kayak penyambutan gitu loh Mas. Kayak penyambutan gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu kenalan lah. Kenalan ya. Kalau suara kuda itu apa Mas? Kuda bayangannya sih jadi kayak kuda kencana atau apa karena ada kerincingan, ada yang lain. Enggak Mas ya itu jadi kesatuan sama gamelan itu. Iya. Itu. Tapi itu kuda atau itu gamelan semuanya? Ada gamelan, ada kudanya juga Mas. Oh. Tetapi itu ini goib semua ya Mas. Itu depan lewatin depan rumah, tapi saya lihat nggak ada itu. Iya ya, karena ini kan apa? Ini goib ya Mas Wisnu ya. Jadi walaupun kita nyamperin keluar, walaupun kita nyari-nyari, ya nggak bakal ketemu gitu. Cuma ingin menunjukkan gitu. Ya kayak menunjukkan terus kayak kalau orang Jawa itu among tamu gitu ya Mas. Ada yang nyebut kuda renggongan. Nah seperti itu Mas. Terus maaf Mas Wisnu, tadi sempat nemuin bingkisan atau apa gitu Mas? Iya, dulu itu waktu apa? Sebelum saya itu katanya banyak nggak tenang lah di rumah itu sama istri. Banyak nemuin bungkusan atau jenglot, saya lupa. Pokoknya dia menemuin kayak guna-guna atau gimana itu yang ditanam di keramik gitu. Itu akhirnya udah diambil. Nah semenjak itu saya ajak sholat berjamaah di ruangan yang saya kira itu lembab lah, dan kamar belakang itu. Posisinya anaknya nangis ya di lembab, di tempat-tempat itu, di tempat kosan itu sebelum ruangan di kamar belakang itu. Saya lihat itu kayak suwung gitu loh Mas, kamarnya kayak kok nggak banget gitu. Ya yang bahaya ya ini ya. Kalau menurut saya membahayakan dalam satu rumah lah, satu keluarga gitu. Kayak kiriman ya Mas, ada orang yang nggak suka gitu. Apakah gini, masih? Setelah menemukan benda tersebut, perubahan di rumah itu terlihat nggak Mas? Kalau saya nggak begitu merhatiin ya Mas ya, karena saya itu cerita istri sebelum saya nikah sama istri gitu. Karena saya sama istri itu bisa dibilang taruh lah. Saya ketemu cuma beberapa kali langsung nikah gitu. Nah itu yang apa namanya? Ya kalau menurut saya bahaya itu ya. Karena kayak ya seperti kiriman lah Mas. Walaupun nggak sampai menghilangkan nyawa ya, tetapi
menurut saya itu bahaya gitu. Ya alhamdulillahnya udah ketemu dan udah dibuang ya Mas. Udah Mas. Ya, alhamdulillahnya kan udah ketemu, udah dibuang ya, alhamdulillah. Nah, yang saya tanyakan itu yang anak saya bayi itu kan habis lahir nangis itu diganggu penunggu rumah apa emang pas waktu jalan balik di rawa-rawa itu? Ya. Ini kalau yang saya tangkap ya Mas, sebenarnya di sana itu ada yang nggak suka ya Mas. Ada yang nggak suka. Nggak suka sama satu keluarga. Ini kalau saya boleh jujur ya. Ya. Ini kayak ada yang suka dengan istri Mas gitu. Tapi daerah mungkin mantannya dia kan emang daerah sana Mas. Ya kalau itu siapanya saya nggak mau nyebutkan. Adalah yang suka. Terus beliau berusaha ya gimana caranya lah gitu. Gitu. Yang kasihannya kan anaknya. Yang kena kan malah anak gitu. Otomatis kan anak baru umur segitu kan otomatis lemah ya betul. Lemah juga. Masih Mas sampai sekarang. Kalau saya lihat masih Mas. Karena ya jujur sih Mas, karena itu ya sering ngajak sholat jamaah sama kita Mas. Ada kala kita emang di rumah itu ada berantem tanpa ada sebab itu. Ya itu salah satu. Dan gimana ya? Ya sejatinya orang tersebut memang suka hal-hal gaib gitu. Memang suka hal-hal klenik gitu ya. Tapi mungkin sisi religius dari Mas Wisnu kan kita sudah beberapa kali dengar Mas Wisnu ya. Jadi mungkin bisa ada gambaran profilnya Mas Wisnu lumayan religius. Mungkin itu jadi benteng juga ya untuk Mas Wisnu. Ya. Kalau Mas Wisnu ya. Kalau yang saya lihat lumayan kuat sih. Tapi kan yang kasihan anaknya gitu. Solusinya apa Mas? Karena apakah yang burung itu juga burung mati? Kalau burung mati itu ya ada Mas. Kayak ada serangan. Tapi dari orang yang sama. Kalau itu dari siapa orang yang sama atau tidak, maaf sekali saya nggak bisa berkomentar yang seperti itu gitu. Soalnya kan waktu itu setelah saya yang kemarin cerita itu Mas ya, kakak ipar saya nikah, ada sangkut pautnya atau emang orang beda gitu? Gak bisa jawab sih kalau kita. Ya, begitu. Masih terlalu jauh deh Mas. Cuman satu hal yang akhirnya ketemu adalah tadi ya walaupun memang kita nggak ke arah konsultasi ke sini ya karena basicnya adalah kita dengerin cerita mistis. Cuman kebetulan cerita yang diceritakan ini kemudian arahnya ke situ dan ya naluri Mas Febri untuk bisa membantu otomatis muncul ya Mas ya, dan kita mencoba untuk menguraikan aja sih. Mas Feb mungkin biar lebih singkat deh karena kalau misal dijabarin akan kemana-mana ya. Solusinya apa nih untuk permasalahan dari yang dihadapi sama Mas Wisnu?
taruhlah ya beliau adalah pendengar kita, sering cerita juga, dan kemudian menghadapi sesuatu yang arahnya adalah kiriman, pun ada sisi cerita di belakangnya adalah perasaan cinta ke istrinya Mas Wisnu yang belum selesai. Ya. Karena gini, saya nih ya, ini lumayan punya apa ya, bad story, pengalaman trauma terhadap hal-hal kayak gini, itu guna-guna, orang tua kemudian broken dan sebagainya karena pelet gitu loh. Nah ini mungkin perlu dibantu juga nih Mas. Kalau masalah solusi ya, sebenarnya Mas Wisnu sendiri sudah tahu ya. Tiap malam, tiap habis sholat gitu ya, ya kita perbanyakin sholawat lah gitu. Ya. Dan saya yakin Mas Wisnu sendiri bisa membawa keluarga kecilnya menjadi lebih baik lagi gitu. Kita yakin sih. Kita ya, saya pribadi ini yakin. Orang yang telepon pertama waktu itu ngebahas gangguan di rumah sakit aja kan Mas Wisnu yang maju ya, ibaratnya gitu ya. Jadi kita rasa sih pasti Mas Wisnu juga punya. Yang penting yakin sama Allah aja Mas. Ya. Yakin sama ya diri sendiri juga gitu. Kalau di sana ya saya saya harusin sholat berjamaah di ruangan itu, ya, mau tahajud dan mau sholat apapun, jamaahnya di situ. Gitu. Ya, satu-satunya itu nggak ada yang saya saya berlindung dari siapa? Saya nggak bisa. Ya, yang bisa berlindung perlindungan manusia itu adalah hanya kepada Allah. Mas Wisnu, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini Mas. Ya, makasih Mas.